sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Wiryono Abdul Ghafur MAG beserta rombongan dari Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pakis beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren sekota Dumai, yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberinya nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir memenuhi undangan dalam acara yang kita tajah, yaitu buka puasa dan ramah tamah Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Wali Kota, Kementerian Agama, Polres, DPRD dan pimpinan Pondok Pesantren FKPP Kota Dumai. Semoga pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat besertakan salam tercurahkan atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan terus kita memperbanyak selawat, kita senantiasa istiqomah mengikuti contoh-contoh yang telah beliau contohkan kepada kita semua, dan tentunya kita sangat berharap agar di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, kami akan bacakan tata tertib acara buka puasa dan ramah tamah Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Wali Kota, Kementerian Agama, Polres,
DPRD dan pimpinan Pondok Pesantren FKBP Kota Dumai di Hotel Kompor 24 April 2021. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Selanjutnya mengingat waktu, mari kita masuki sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Dumai. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Zainal Abidin SPD. Kepada Kiai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, waktu hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat membahagiakan. Semoga suasana ini menjadikan kita untuk terus belajar, untuk terus berkarya, untuk terus berbenah, sehingga ke depan banyak rahmat Allah yang bisa kita peroleh dan kita jadikan wasilah untuk mengisi kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan kami hormati, kami muliakan Bapak Direktur, Pak Kanwil yang diwakili Pak Kabid, juga Pak Kasih dan seluruh rombongan yang kami hormati, Pak Kakak Kemenang, yang Pak dari Wali Kota ya, ada Pak Wali Kota Dumai, diwakili Pak Asisten. Ya, selanjutnya yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan yang sangat luar biasa para pejuang-pejuang ya, generasi muda Indonesia, khususnya dari kalangan umat Islam, yaitu dari para pimpinan dan pengasuh pesantren, para asatidz yang hadir. Insyaallah semuanya kita dalam naungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Direktur yang sudah berniat hadir ya ke Dumai dalam agenda kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Besok diagendakan ke Pesantren Al-Amin Dumai, dan malam ini kita khususkan untuk seluruh pesantren yang ada di Kota Dumai. Karena selama ini kami di Dumai ini sebenarnya sangat strategis posisinya Pak Dir, dan insya Allah saat ini untuk pesantren ada 9 pesantren, yang 5 Salafiyah, yang 4 Khalafiyah. Ini kemarin ada 1 pesantren yang akan mengajukan, pesantren Imam Malik ya, minta tanda tangan kemarin dari FKBP, cuma saya belum sampai ke sana Pak, jadi belum sempat ini hadir. Dan insya Allah nanti di Dumai rencana kita akan kita perkuat dan kita perbanyak dengan pesantren, dengan semangat besarnya bahwa dari pesantren untuk Islam, untuk NKRI dan kemanusiaan. Ini yang perlu betul-betul menjadi dasar kita kalangan pesantren. Nah, Pak Direktur yang kami muliakan, mungkin karena juga waktu ini sudah beranjak malam dan nanti ada beberapa sambutan-sambutan,
yang kami harapkan paling banyak dari penyampaian Pak Direktur ini. Jadi Pak Direktur ini Dumai dengan yang selama ini sudah kita jalankan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pesantren ini di tahun 2019 akhir Desember, tanggalnya tanggal berapa ya? Sekitar 19 Desember ini kita sudah sowan ke DPRD dan juga wali kota terkait dengan perda pesantren ya. Kan kalau nggak salah 2019 itu bulan Oktober Pak ya, ini ya undang-undang pesantren ya Pak. Nah kami di Desember di Dumai sudah sowan ke Pak Wali Kota Pak Zulas waktu itu juga ke DPRD. Oleh karena itu di malam hari ini juga nanti melalui Pak Asisten dengan Pak Wali Kota yang baru, mohon Pak ini dalam tahun ini bisa agak berpacu dengan provinsi ini kalau bisa karena kita ada duluan ya. Nah, ini mohon dukungannya dari Pak Direktur juga Pak Kabid, Pak Kasih, Pak Menat agar untuk perda pesantren di Kota Dumai juga segera bisa disahkan. Selanjutnya kedua ada agenda 2016 yang tertunda Pak Direktur. Ini kelihatan juga minta dukungan dari Pak Direktur ini. Dengan ada Pak Direktur di PKPM, di Direktur Penanaman Modal, itu sudah siap Pak. Nanti mungkin kontak personnya saya hubungkan dengan jenengan sehingga beberapa perusahaan ini memang harus tekan dari pusat Pak. Kalau nggak dari pusat, wah lemahnya susah Pak. Jadi kami mau dukungannya dari Pak Direktur agar pesantren yang ada ini bisa ada perhatian dari perusahaan yang ada. Selanjutnya harapan kami juga Pak Dir, Dumai ini yang lahannya cukup luar biasa yang masih kosong kawasan hutan. Ini kalau bisa kami FKPB ini buat diupayakan ada lahan pemberdayaan ekonomi FKPB Dumai yang terbentang lahannya sekitar 10 hektar tapi dikelola atas nama 9 pesantren ini. Nah ini mau nanti di 2021 ini apalagi di 100 hari kerjanya Pak Wali Kota ini ada hal yang baru yang bisa dicetuskan untuk pesantren yang ada di Dumai terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Mungkin itu Pak Dir beberapa yang bisa kami sampaikan untuk Kota Dumai. Untuk besok mungkin kita lanjutkan di Al-Amin Pak Dir. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon kerjasama dari pihak Wali Kota Dumai agar apa yang menjadi harapan kami ini bisa terwujud sehingga nanti kekurangan-kekurangan yang di pesantren ini bisa secara perlahan terpenuhi dengan bertahap tetapi secara pasti. Dan terima kasih kami aturkan kepada semua pimpinan pondok pesantren yang turut kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga kontribusi dari pihak Pemda, Pak Asisten, juga Pak Kapolres ya. Ini salam kepada beliau, kepada Pak Wali. Terima kasih kami atas nama semua teman-teman 9 pesantren yang ada di Dumai atas semangat dan dukungannya sehingga terlaksana kegiatan pada malam ini. Pak khusus terima kasih kepada Pak Direktur. Walaupun ini jelas capek Pak ya, nah, ini kelihatan banget, tapi insya Allah capek menjadi nilai ibadah untuk kita semuanya. Demikian bisa kami sampaikan dan mohon izin, mari sama-sama kita baca Al-Quran, kita hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh masyayikh kita, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kakek nenek dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai generasi-generasi yang qurrata ayun bagi beliau-beliau, menjadi generasi yang soleh dan solehah. Jadi ilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mewakili teman-teman pesantren yang ada di Kota Dumai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai,
Bapak Dr. Anjur Yunus Haji Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Pendidikan Islam, itu Bapak Dr. Haji Waryam Abdul Ghafur Ahmadi. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Ini cukup jauh perjalanan. Yang kami hormati Bapak Kakanwil dari Kabupaten Riau, diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pendidikan Islam, Bapak Anzali Fauzan beserta para seksi pada bidang pakis yang hadir. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, kami diwakili oleh Asisten 1 Bidang Operasi dan Kesehatan Rakyat, Bapak Haji Fauzi Ebrizal SOS MSI, Bapak Kapolres atau yang mewakili para santri, guru yang hadir di lingkungan dalam pondok pesantren yang ada di Kota Dumai. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Direktur Pendidikan yang hormati, perlu kami laporkan bahwa Dumai ini Pak adalah pemekaran dari wilayah Kabupaten Bengkalis yang berusia 27 April nanti usianya baru 22 tahun. Jadi pemekaran dari pemekaran Kabupaten Bengkalis dan pondok pesantrennya ada 9 buah, 95 Salafiyah dan 4 Khalaf. Dan daerah kecamatan ini 7 kecamatan. Ya, jadi Dumai ini dibandingkan adalah 12 kabupaten kota ada dari Riau. Ini Dumai ini penduduknya yang paling sedikit, tapi wilayahnya yang paling besar di Indonesia. Jadi ini Pak Direktur yang kami laporkan kondisi keadaan Dumai ini mayoritas Islam dan kondisi kerukunan umat beragama intern antarnya cukup rukun karena kondisinya alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Dan juga Kota Dumai ini adalah dan sudah dijelaskan bahwa Dumai adalah salah satu wilayah dalam Provinsi Riau dan adanya tol ini Pak, maka perhatian dari pihak provinsi dan juga kami mengharapkan dengan bidang-bidang di Kanwil selalu mendalurkan program-program yang ada di berusaha dialihkan ke Kota Dumai karena jarak tempuh Dumai dan Pekanbaru ini 1,5 jam, jadi tidak seperti dulu 5 jam, 6 jam. Jadi nanti pulang nanti Pak Dir ini tak terlalu capek lagi. Kalau dibandingkan dari Batin Selatan agak jauh, dan selalu kami koordinasi dengan bidang program selalu ditelurkan. Dan begitu juga besok insya Allah dari Pak Kakanwil juga hadir di Al-Amin Pak. Besok dan juga nanti Selasa lagi Pak Kakanwil juga ke rumah dalam acara informasi publik open yang terbuka. Jadi banyak ada kegiatan yang selalu karena Dumai adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Jadi kotanya ada di Riau ini Pekanbaru dan Dumai. Baik, terima kasih Pak Direktur telah datang ke Kota Dumai, telah menuju ke Kota Dumai, kami cepat selamat datang. Semoga kami besok kegiatannya kita ini lancar dan kita harapkan kepada forum komunikasi pondok pesantren ya yang dikoordinir oleh Pak Kiai Haji Zainal dan besok kita hadir bersama-sama. Ini adalah momentum yang cukup luar biasa yang dihadiri Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Dan perlu terakhir Pak, kami laporkan sebenarnya program Pak Wali Kota yang sudah disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Asisten bahwa Pemda Kota Dumai ke depannya ini mulai tahun ini masuk MTS atau SMP itu harus ada ijazah MDA, artinya pendidikan diniyah awaliyah. Yang PDTA tanpa ada ijazah itu maka anak tidak akan bisa masuk ke SMP atau MTS. Ini sangat luar biasa program Pemko yang perlu kita support. Di samping ada undang-undang pesantren yang kita terapkan dan kerjasama dengan legislatif dan daerah negara. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wali Kota Dumai dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten 1 Bapak Haji Fauzi Ebrizal SOS MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin sedikit Pak Diku sebelum saya menyampaikan sebutan atau kesempatan dua patah kata. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai yang beliau saat pernah hadir bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini, di malam yang ke-13 Ramadan ya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan beliau juga sedang mengikuti kegiatan safari Ramadan, karena kita Pemerintah Kota Dumai setiap tahun masuk bulan suci Ramadan ini melakukan safari Ramadan, rombongan dari Pemko dan Forkopimda berkeliling di masjid-masjid dan sholat-sholat yang ada di Kota Dumai ini. Dan kebetulan juga beliau tadi baru sampai dari Jakarta jam 2 tadi, langsung lanjut dengan rapat dengan Forkopimda dengan instansi terkait vertikal, yaitu dalam rangka penyambutan. Ini dalam waktu dekat ada pemulangan WNI kita, imigran yang bekerja di luar negeri sana melalui Malaysia, nanti masuknya melalui Dumai Bapak. Jadi lebih kurang jumlahnya sekitar 5.000 orang nanti yang akan dikirim ya, dipulangkan melalui Dumai. Jadi ini suatu yang mungkin bukan dari kota pusat yang juga mempunyai sedikit agak kewalahan kita Pak dari pemerintah daerah. Karena kenapa? Seperti biasa tahun-tahun sebelumnya juga sering kumpulan PKI ini masuk ke pintu Kota Dumai ini. Karena kenapa? Beliau adalah pintu gerbang masuk itu adalah Dumai. Kalau di Kepri itu adalah Tanjung Karimun dan Batam. Nah ini tentunya dalam suasana COVID ini tentu kita harus ekstra Pak, dan benar-benar ini kita lakukan dengan hati-hati, karena juga para WNI kita ini nanti begitu sampai ke Dumai ini tidak bisa langsung dikirim ke daerah asal Pak. Jadi dengan protokol kesehatan ini juga harus dikarantina dulu selama 3 hari. Nah kalau bersama nanti mungkin dalam sehari masuk nanti ke Kota Dumai sekitar lebih kurang 300 orang. Ini kewalahan ini penampungan ini Pak, yang tadi Pak Wali Kota juga minta dukungan daripada semua elemen yang ada di Kota Dumai ini. Itulah beliau ya, mintakan kepada saya untuk bisa hadir bersama-sama Pak Direktur pada malam yang berbahagia ini. Kiranya tidak mengurangi daripada makna silaturahmi yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Bapak ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Direktur Pendidikan Ilmiah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia beserta rombongan, selamat datang Bapak di Kota Dumai. Semoga keberadaan Bapak di Kota Dumai ini tentunya membawa berkah masyarakat Kota Dumai, dan tentunya selama Bapak berada di Kota Dumai senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga nanti sepulang dari Kota Dumai nanti sampai ke Jakarta juga kami doakan semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau atau yang mewakili segenap jajaran, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai segenap jajaran, yang saya hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren, ada 9 pesantren ya Pak Kiai ya Kota Dumai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para santri, Bapak Ibu hadirin beserta silaturahim yang berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Tadi kita setelah sama-sama melaksanakan kegiatan buka bersama dan dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan sholat
Isya berjamaah dan nanti tarawih nanti kita kerjakan di rumah masing-masing. Oke ya. Kalau masih kuat. Salam serta salam juga tidak henti-hentinya maka kita sampai pada cucu alam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bismillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Direktur serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin di sini saya sedikit memberikan gambaran mengenai kondisi Kota Dumai Bapak Direktur. Bahwasanya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Menteri Agama Kota Dumai tadi, bahwasanya Dumai ini adalah daerah pemekaran yang dulu satu induk dengan Kabupaten Betalis. Jadi Dumai salah satu pemekaran dari Kabupaten Betalis yang saat ini insya Allah ini kita dalam waktu dekat ini tanggal 27 April ini akan melaksanakan hari ulang tahunnya, hari jadinya Bapak Direktur yang ke-22 tahun. Jadi dengan usia 22 tahun ini juga masih sudah masuk tingkat remaja lah. Remaja, tetapi Kota Dumai ini juga masih banyak hal-hal kekurangan baik dalam pelaksanaan pembangunan dan lain sebagainya. Karena kita tahu juga Dumai ini dengan luas wilayah itu lebih kurang 2039 km persangka. Di sana luas ya, yang terluas kota yang terluas setelah Pontianak. Kalau dulu setelah Manokwari, karena Manokwari sudah dipecah, ini setelah Pontianak kita urutannya kedua. Dan dengan jumlah penduduk ini lebih kurang 308 jiwa yang tersebar di seluruh dari 7 kecamatan dan 35 kelurahan. Karena kita kota ini tidak ada desa, karena ada kelurahan saja. 35 dan kemarin baru dimekarkan 2 kelurahan, yaitu di Bagan Besar dan Bagan Besar Timur dengan Bukit Kayu Kapur. Bapak Direktur yang sama-sama kita hormati, nah sebagaimana kita tahu bahasanya dengan pimpinan Bapak Wali Kota yang baru kita ini, ya, Pak Haji Faisal dan Pak Abis, ini gebrakan beliau sangat luar biasa. Dan pada hari ini baru menginjak sejak dilantik hari yang ke-60 hari Pak Direktur. Nah kegiatan beliau sejak dilantik ini belum ada istirahatnya Pak Direktur. Istirahatnya kalau saya lihat cuma pada saat sholat dan makan saja gitu. Setelah itu beliau bergerak lagi gitu. Jadi orang ini tidak mau diam. Nah kebetulan juga orang yang tinggi, langkahnya panjang begitu. Saya kadang-kadang terbirit-birit ikut langkah beliau. Nah, jadi dia 1 langkah, saya udah 3 langkah. Gitu. Jadi cukup luar biasa dengan semangat baru. Itu mudah-mudahan kita doakan pada Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT sehingga bisa menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kota Dumai ke depan lebih baik lagi. Nah sebagai visi-misi beliau Wali Kota baru yaitu simple Pak itu terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu. Nah ini punya makna yang sangat luas ya, karena Dumai ini adalah kota pelabuhan jasa dan industri Pak Direktur. Jadi memang kalau kita melihat dengan potensi yang ada ini luar biasa Pak Direktur, tetapi PAD kita ini sangat prihatin sekali. Dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini Dumai yang paling kecil APBD-nya Pak Direktur. Total sekarang ini hanya berkisar 1,3 triliun. Nah dibagi 7 kecamatan ini masih jauh ya. Walaupun kita kota tapi masih banyak daerah-daerah yang tertinggal Pak Direktur. Di jalan, akses dan lain sebagainya, juga fasilitas-fasilitas yang pelayan kepada masyarakat. Nah itulah beliau setelah dilantik ini beliau nggak pernah diam. Nah kadang-kadang ke Jakarta itu PP beliau Pak Direktur. Ini luar biasa, beliau pergi pagi malam sudah sampai di Dumai lagi. Ini sangat luar biasa. Nah seperti kemarin 2 hari, karena kemarin dari di hari 56 beliau telah dilantik, ini beliau sudah bisa mendatangkan Ibu Menteri LHK. Alhamdulillah ini mendapat support dan Pak Kiai kemarin juga ikut menyambut Ibu Menteri. Nah Ibu Menteri juga mengapresiasi Kota Dumai ini, karena orang tahu kalau di Jawa itu kadang-kadang juga saya kalau ke Jawa kawan-kawan bilang, wah ini orang kaya datang nih. Sementara namanya saja Pak Direktur, sementara kondisi real di lapangan ini sangat memprihatinkan. Waktu itulah beliau terus mendesak melakukan koordinasi baik ke provinsi maupun ke pusat, sehingga kegiatan-kegiatan di provinsi dan pusat ini bisa diarahkan ke Kota Dumai. Dan kemarin juga dengan akses tol yang sudah dibuka, ini juga punya
efek yang luar biasa. Yang selama ini kalau kita ke Dumai Pekanbaru itu di dalam tempuh 4 jam Pak Victor. Alhamdulillah dengan ada tol ini 1 jam 20 menit dari pintu-pintu, alhamdulillah ini bisa kita tempuh gitu. Ini luar biasa. Nah tentunya kita juga harus menyiapkan diri tentunya. Ya, pemerintah Kota Dumai itulah Bapak Wali Kota Dumai kita terus eksis ya untuk melakukan koordinasi ke pusat maupun ke provinsi. Nah di samping itu juga dapat kami sampaikan, nah untuk di bidang pendidikan ini, pendidikan keagamaan ini beliau sangat konsep Pak Direktur, dan ini juga sudah kita konsep dengan dinas pendidikan dan bagian Kesra, yaitu untuk sebagaimana sampaikan oleh Kemenak tadi itu program belajar untuk di tingkat SD, SMP, karena kewenangan kabupaten kota itu adalah sampai ke level tingkat SMP saja, SMA itu sudah kewenangan tingkat provinsi. Nah beliau berkeinginan untuk masuk SD itu harus memiliki ijazah ataupun sertifikat TPA, karena beliau menginginkan anak-anak SD itu paling tidak sudah bisa hafal juz 30 dan bisa melaksanakan sholat gitu. Jadi harapan beliau sehingga ke depan Dumai ini generasi muda kita terus ya, mempunyai kredibilitas yang dengan benteng oleh agama yang kuat, karena kita juga Dumai ini heterogen Pak Direktur, ya mayoritas Islam, tetapi di Dumai ini sangat unik, ada beberapa suku. Nah, setahu saya itu ada 12 suku ya Pak 16 suku. Ini dinaungi oleh satu wadah KKND. Nah, ini juga sempat menjadi pemerintah pusat juga menjadi perhatian, karena satu-satunya di Indonesia cuma Dumai yang memiliki wadah KKND ini. Alhamdulillah selama 22 tahun ini Dumai tidak pernah ada gejolak yang cukup signifikan yang besar, tapi kalau ada gejolak yang kecil-kecil itu biasa, tetapi itu bisa dimediasi oleh KKND ini. Alhamdulillah Dumai tetap dalam kondusif, dan apalagi Pak Kapolres sekarang ini juga cukup eksis ini Pak. Setiap kegiatan-kegiatan masyarakat beliau juga terus hadir, apalagi dengan penanganan COVID ini. Jadi Pak Kapolres ini juga orangnya juga luar biasa, nggak pernah istirahat gitu kan. Jadi terus kegiatan-kegiatan di masyarakat beliau terus ikut dan pantau, sehingga Dumai ini alhamdulillah tetap dalam keadaan kondusif dan aman. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Pak Direktur, dan tentunya ya, dengan kehadiran Pak Direktur di Kota Dumai ini, dan kita tahu tadi dari Pekanbaru langsung ke Rohil, ini cukup capek gitu ya, dan hari ini malam ini ke Dumai, kita berharap tentunya ada membawa suatu keberkahan bagi pemerintah Kota Dumai. Karena kenapa di pesantren ini, tupoks ini juga ini masih kewenangan pusat gitu kan. Nah, bidang agama ini kan masih kewenangan pusat. Jadi kita daerah kadang-kadang dengan keterbatasan anggaran, kadang-kadang ada kita bantu tapi tidak seberapa Pak Direktur. Nanti itu mungkin kalau memang ada program-program pusat yang bisa diarahkan ke kita siap. Pada intinya kita siap, atau sharing nanti atau kerjasama, ini kita siap. Karena selama ini juga kita juga sering melakukan hal itu. Ya, alhamdulillah Pak Wali Kota sekarang ini sudah door to door untuk jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai ini. Alhamdulillah ini sudah ada respon, terutama dengan program CSR-nya gitu. Karena selama ini program CSR perusahaan itu tidak pernah nampak Pak Direktur. Dengan alasan manajemen pusat sehingga dengan seiring waktu ya jadi akhirnya ya nggak jalan juga gitu. Sementara banyak yang harus kita buat untuk di Kota Dumai ini. Dan kita tahu potensi Dumai ini cukup luar biasa Pak Direktur. Saya yakin dan percaya mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang ini Dumai ini sangat luar biasa. Ya, karena ini kita daerah kota jasa dan industri, dan juga kita daerah hinterland perbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah ini yang tentunya kami berharap dari pemerintah pusat perhatiannya untuk bersama-sama bersinergi membangun daerah kita ini, karena Dumai ini juga merupakan bagian NKRI, tentunya tidak terlepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya sering menyampaikan, kalau pusat nggak perhatian kita nanti bergabung ke Malaysia Bapak. Jadi merdeka. Jadi kalau selama ini sebelum COVID ini kalau kita ya kalau waktu-waktu libur tuh seringnya ke Malaysia daripada Jakarta, karena kenapa? Biaya Malaysia itu lebih murah Pak Direktur. 500 dulunya bisa PP gitu. Sementara ke Jakarta ongkos pesawat sekarang sudah berapa gitu. Nah jadi ini mungkin tentunya kita ingin ya Dumai
bagian daripada negara Republik Indonesia ini tentunya perlu perhatian terus khusus ya, karena kadang-kadang jangan dilihatnya di rumah ini ada Pertamina, ada Chevron, tapi bagi hasilnya tidak seberapa begitu. Nah, kita berharap 1% saja dari ekspor CPO ini Dumai sangat luar biasa. Mungkin nggak ada lagi jalan-jalan berlubang. Nah, ini kita harapkan dari melalui Pak Direktur nanti saya sampaikan ke pusat sehingga Dumai ini mendapat perhatian yang lebih baik lagi dan setara dengan daerah-daerah kabupaten kota yang ada di negara kita ini. Oke, itu harapan kami dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Direktur atas waktunya untuk silaturahmi dengan masyarakat Kota Dumai khususnya di pesantren yang ada di Kota Dumai ini. Sekali lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pakis Bapak Dr. Randus Haji Painus MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama kita hormati Pak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pak Dr. Haji Waryono, saya terakhir apa saya Abdul Ghafur MAG. Selamat datang di Kota Dumai, walaupun kita sama-sama sampai pada jadi pada Direktur ini tidak selorong apa di Rohil tadi entah salah buat, tapi informasi kita sangat tepat. Kita kirimkan ke sana Direktur Pendidikan Diniyah. Kiai Pondok membuatnya Dirjen Pendidikan Diniyah. Jadi kita aminkan saja, amin ya Rabbal. Nah, mudah-mudahan saja nanti ada penambahan eselon 1 sesuai dengan Undang-Undang 18/2019 karena Undang-Undang pesantren ini mudah-mudahan ada eselon 1 ya, kita doakan mudah beliau jadi dirjennya. Amin. Dengan staf yang hadir, kemudian yang sama kita hormati Pak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Pak Asisten 1 Pak Haji Zainal, Pak Haji Fauzi, maaf, Pak Kapolres yang sama kita hormati, Pak Kakan Kemenak Kota Dumai beserta seluruh jajaran yang kami banggakan. Kemudian Ketua FKPP Kota Dumai Pak Yai Zainal beserta seluruh jajaran, para kiai, pimpinan pondok se-Kota Dumai dengan seluruh ustadz yang hadir. Kemudian kawan-kawan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, ini khusus pada bidang pakis. Ini lucu, nama ini selalu diapakan orang Pak Dir. Bidang pakis itu selalu disebut orang ini sayuran ya. Jadi pakis itu pendidikan agama dan keagamaan Islam Pak Asisten, Pak Kapolres. Jadi apa yang bidang pakis? Pendidikan agama dan keagamaan Islam. Di dalamnya kita juga mengurus pondok pesantren. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan, ada Bu Nyai ya? Ada? Saya sangka Bu Nyai tadi. Di rumah. Oh di rumah ya. Yang satu di rumah itu. Saya sangka yang lainnya di sini. Pak Kasih yang hadir, ada Pak Kasih Pontren, Pak Kasih Pendidikan Diniyah, Pak Dr. Fahri, Pak Haji Dahlan, Kasih SI yang sudah dilebur, Pak Haji Jasri, kurang sehat ya, kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah.
Malam hari ini kita berjumpa di hotel ini, sama-sama tadi berbuka bersama di hari ke 12, 13 ya? Sampai lupa kita. Jadi kata Pak Direktur, waktu Covid tahun dulu hanya di rumah, Covid tahun ini dari hotel ke hotel katanya. Pertemuan kita temu ramah dengan seluruh jajaran Wali Kota Dumai, FKPP, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkati dan diridhai Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama mungkin yang ingin kami sampaikan, terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Pak Kapolres yang telah memberikan apresiasi yang sangat hebat kepada Kementerian Agama, terutama dalam kedatangan Pak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebajikan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, Pak Dir, perkembangan Pondok Pesantren di Riau ini sangat luar biasa seperti yang kita ceritakan. Dalam 3 tahun terakhir ini perkembangan Pondok Pesantren itu secara kuantitatif memang sangat luar biasa. Ya, hari ini Pondok Pesantren kita mencapai, terakhir kemarin ditengok di data EMIS itu 340 pondok pesantren yang sudah mengantongi izin operasional. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan hari ini masih sangat mengantri untuk perizinan. Nah, ya Pak Kasih ya, ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah ya, kemajuan itu diiringi dengan peningkatan kualitas dan dinamika yang semakin hebat di jajaran pondok pesantren kita. Ini alhamdulillah sekali. Kemudian hal ini sangat diapresiasi oleh seluruh masyarakat Riau. Minat dan motivasi masyarakat Riau terhadap pondok pesantren dalam 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Kemarin ada pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI di Munawarah Pekanbaru. Itu disebutkan bahwasanya bagaimana penerimaan santri baru Pak Abuya kata Pak Yai sudah tutup Pak Komisi katanya. Karena apa? Karena memang sudah penuh. Jadi minat dan masyarakat, motivasi dan keinginan masyarakat untuk mendidik anaknya di pondok pesantren itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu tentu saja ini adalah kerja keras dari seluruh jajaran, mulai dari pusat. Tentu saja ini komando dari Pak Direktur kita, Pak Dirjen kita. Nah, kalau tidak komando dari beliau tentu tidak akan seperti itu pasti itu. Dan itu disambut oleh seluruhnya, mulai dari kanwilnya, ya, kakan kemenaknya, termasuk gubernur dan wali kota Seriau. Ini luar biasa Pak Direktur. Nah, tidak saja di pesantren, tetapi juga di bidang-bidang lain, termasuk pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan sekolah. Itu sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah, Riau sebagai negeri Melayu yang identik dengan Islam, kita tentu tidak ingin Riau dicap ini daerah kuning ini atau daerah merah ini misalnya. Nah, seperti mungkin yang ada sekarang. Tapi di dalamnya insya Allah ya, kita sangat berusaha keras bagaimana caranya ya, konsistensi Riau di jalur pondok pesantren ya, semakin menguatkan tekad kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya juga tadi yang disebutkan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakpo tadi, Pak Direktur itu kan gertak saja, gertak saja itu. Nah, tapi insya Allah ya, komitmen pondok pesantren kita ini sangat kuat.
ya, tidak usah diragukan. Dan insya Allah kami dari jajaran Kanwil, nah ini dengan luar biasa ini menjalin kerjasama yang sangat erat dengan seluruh jajaran di Provinsi Riau, mulai dari Pak Gubernur. Pak Gubernur ini perhatian luar biasa nih Pak Dir, termasuk seluruh bupati dan wali kota, dan bahkan Pak Kapolda dan Kapolres. Kapolres ikut membangun pondok pesantren Pak Dir. Kami ke Kampar kemarin, ada Pak Yai yang menyebutkan ini support ini dari Kapolres Kabupaten Kampar dan Pak Kapolda mendirikan pondok pesantren. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi jelas komitmennya ya akan persatuan kita. Oleh sebab itu kita berharap ke depan untuk pondok pesantren ini dengan lahirnya Undang-Undang 18 2019 ini, terutama apa yang disebutkan oleh Pak Kemenak tadi, Pak Wali Kota mengenai Ramperda pesantren di Kota Dumai, ini saya rasa berkejar-kejaran dengan Ramperda Provinsi Riau ini. Ramperda Provinsi Riau itu tim ahlinya Pak Dr. Fahri. Insya Allah target Pak Dr. Mei paling lambat itu sudah ketok palu selesai diparipurnakan. Insya Allah. Nah ini kebetulan kawan-kawan kita di DPRD Provinsi Riau komitmennya sangat hebat, dan di pansusnya ya. Kalau di Dumai belum sampai ke pansus ya. Nah ini kita memang sangat mendorong itu ya, sangat memberikan apresiasi yang sangat kuat. Nanti kita dengarkanlah apa yang harus dibuat dari Pak Direktur, nanti akan menyampaikan itu. Nah, jadi saya tengok tadi hal-hal draft dan sebagainya sudah ada. Nah, mudah-mudahan ini Pak Wako, Pak Asisten akan selesai dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pesantren ya, dengan program kemandirian pesantren yang akan disampaikan oleh Pak Direktur besok pagi, mari kita jalin dengan sebaik mungkin. Sebab kalau pesantren ini hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat, pesantren tidak akan langgeng. Hanya dengan mandiri kita berusaha sekuat tenaga, keyakinan akan usaha dan diri kita di pondok pesantren, insya Allah pesantren kita akan senantiasa maju. Oleh sebab itu Kementerian Pesantren di Riau, khusus di Kota Dumai ini, mari kita bangun dengan sebaik mungkin, dengan satu komando, ya insya Allah kita akan mampu menjalankan hal tersebut. Saya rasa demikian. Mohon arahan kepada Pak Direktur. Sama kita dengarkan nanti wejangan, petunjuk dan arahan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan pengarahan dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu, Bapak-bapak ini semuanya, karena ibunya cuma yang video gitu ya. Pak Kabid, Pak Asisten, Pak Kapolres, Pak Kiai, para Ustadz, Pak Kasih, semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, saya tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena diberi kesehatan prima. Meskipun saya sedih Bapak Ibu, karena sejak Covid sudah hampir 400 kiai meninggal, teridentifikasi karena Covid. Dan ketika kiai meninggal, berarti ilmunya Gusti Allah itu dicabut. Dan saya khawatir kalau kita tidak segera vaksinnya itu selesai, sebagai ikhtiar kita gitu ya,
maka sebenarnya Allah SWT kira-kira sedang menguji kita gitu ya. Ini generasi barunya segera tumbuh atau tidak. Nah, kami berharap Riau secara keseluruhan, Dumai secara khusus, yang tadi jumlah pesantrennya cukup banyak, mudah-mudahan melahirkan ulama, melahirkan kiai yang mumpuni gitu ya, yang bisa memimpin masyarakat bersama zu'ama. Ini Pak Kapolresnya yang mewakili ternyata orang Solo ini, dan mau bergabung dengan saya di Jogja. Ya, itu yang pertama. Alhamdulillah, saya sendiri merasa juga meskipun tiada hari tanpa keliling gitu ya, dan biasanya nyampe rumah itu sudah jam 12 malam. Alhamdulillah diberi kesehatan, mungkin juga karena doanya para kiai gitu ya, doanya Pak Kabid, Pak Kasih yang juga kiai gitu. Amin ya Allah. Salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya, dan tentu saja kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, terutama sunnah-sunnah yang terkait dengan kemanusiaan. Kalau tarawih ini kan individual ya, jadi kalau nanti mau tarawih monggo, enggak juga enggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tujuan saya ke Riau secara keseluruhan dan ke Al-Hamid ini khususnya itu adalah saya menjalankan tugas dari tim ya. Jadi kami mendapat tugas dari Pak Menteri, Pak Asisten. Ternyata memang dalam undang-undang pesantren itu tidak ada amanat untuk melahirkan PMA terkait dengan fungsi kedua dan ketiga, fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat, yang sebenarnya sama pentingnya untuk diturunkan dalam bentuk regulasi. Dakwah rahmatan lil alamin yang disebutkan 7 kali dalam undang-undang pesantren, nah, itu belum. Dakwah rahmatan lil alamin dalam undang-undang pesantren disebut 7 kali Pak. Jadi sama dengan asabul matani gitu ya. Ya 7 ya ayat yang diulang-ulang gitu. Rahmatan lil alamin itu seperti apa? Karena sekarang ini menjadi perebutan yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu seperti apa. Nah, karena itu perlu diturunkan yang operasional itu dakwah rahmatan lil alamin itu seperti apa. Nah, ini PR gitu ya. Karena itu setelah peta jalan kemandirian pesantren ini sudah jadi dan akan di launching, kami mendapatkan tugas baru Pak Kabid, yaitu apa? Membuat peta jalan pendidikan dan dakwah rahmatan lil alamin. Peta pendidikan, kenapa? Pasca undang-undang pesantren, Pak Menteri berkeinginan roadmap-nya pendidikan pesantren itu ke depan jelas. Apakah pesantren itu mau hanya seperti sekarang ini, yang sebagiannya masih mabniun ala sukun, artinya yang penting berjalan gitu ya, atau mu'rab ala rafi, jadi naik derajatnya. Nah, tapi naiknya derajat pesantren ini dengan cara apa? Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi misalnya pendidikan mu'adalah itu seperti apa, dinia formal itu seperti apa, ma'had alinya seperti apa. Ini harus ada peta jalannya, sehingga kemudian pesantren yang memang dalam sejarahnya berkontribusi untuk bangsa dan negara ini betul-betul ke depan gitu ya, kontribusinya semakin besar lagi. Dan saya senang dapat cerita dari Pak Kabid sepanjang jalan bahwa di daerah-daerah perbatasan yang menjadi patok negoronya itu adalah pesantren. Jadi memang pertahanan semesta negara itu menurut saya ya salah satunya yang terbaik itu adalah pesantren. Karena apa? Kalau yang membentengi di perbatasan itu adalah pesantren, maka isinya adalah pendidikan dan pemberdayaan, bukan malah separatisme. Dan saya tidak pernah menemukan dalam catatan sejarah yang kemudian pesantren itu menginisiasi gerakan separatis. Begitu Pak Asisten, Pak, dan Pak Kapolres ya.
Jadi karena itu kehadiran Pak Kapolres dan Pak Asisten di sini sangat tepat. Karena apa? Memang kita butuh sinergi. Nggak mungkin ulama dengan pesantrennya berjalan sendiri. Dan ini yang dikedepankan oleh Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Gitu. Kemudian yang kedua, dakwahnya juga seperti apa? Ini perlu rumusan. Nah, yang ketiga fungsi pemberdayaannya itu adalah kami menerjemahkannya sesuai dengan amanat Pak Menteri adalah bagaimana mengembalikan kejayaan pesantren sebagai lembaga yang memang sejak awal itu mandiri. Pesantren itu menurut saya itulah yang menginisiasi pemikiran Pak Karno yang disebut dengan berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri itu adalah pesantren. Karena memang kita tahu bersama Pak Karno ketika akan menyambut kedatangan sekutu yang kedua di Surabaya, beliau itu kan sowan dulu kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ini kita menyambutnya seperti apa? Nah, kalau kiai itu sudah menjadi referensinya para zu'ama, wah ini luar biasa. Nah maka alhamdulillah ini Riau itu wilayahnya sangat luas. Tadi disebutkan 2000 Pak Asisten ya kilometer. Pantesan saya itu tadi ke pondok tadi itu ya Bidayatul Hidayah. Ini nyampenya kapan? Sudah jarang ada manusia gitu kan. Beruntung jalannya bagus. Saya membayangkan kalau jalannya nggak bagus, kanan kiri sawit, masih ada gajah lagi. Untungnya gajahnya tadi cuma 2 yang kelihatan gitu ya. Kemudian alamnya juga sangat subur gitu ya. Nah alam yang sangat subur makmur ini menurut saya perlu keterampilan yang prima gitu ya untuk bagaimana mengelolanya. Dan kalau yang mengelola orang pesantren, insya Allah akan memperhatikan maqasidus syariah yang disebut dengan hifdzul bi'ah, yaitu melestarikan alam, bukan merusak alam. Membuat alam ini semakin produktif, sehingga kemudian sawitnya mungkin juga tumbuhan-tumbuhan yang lain itu semakin banyak tumbuh di Riau. Itulah kenapa kami salah satunya menyasar pesantren yang ada di Riau ini untuk kami ajak menjadi bagian epicentrum pemberdayaan masyarakat melalui pesantren. Karena apa? Karena Riau alamnya makmur, lah pesantrennya sudah ada yang menjadi contoh. Lah kami ke depan pesantren ini menjadi ekosistem. Nah, alhamdulillah Pak Kiai Zainal sudah banyak bercerita gitu ya, mengajak pesantren yang lain. Ini memang sebuah keharusan. Dan memang karakternya kiai itu kan tidak hidup sendiri. Di mana ada pesantren dalam sejarahnya, disitulah muncul masyarakat baru yang bukan hanya kuat agamanya tapi juga kuat ekonominya. Nah ini yang kami ingin mengembalikan itu bersama-sama. Nah mudah-mudahan karena Pak Menteri juga sudah melaporkan ini kepada Presiden gitu ya, itu komitmen Presiden terkait dengan kemandirian pesantren ini sangat kuat. Sebelum saya ke sini Pak Kabid, kami mendapat tamu dari kantor staf Presiden, Deputi 2 bidang pembangunan manusia, bertanya mengenai implementasi undang-undang pesantren ini dengan PMA-nya dan calon perpresnya. Ini saya baru dapat WA gitu ya. Jadi draft terakhir perpres sudah dikirim ke Kementerian Agama. Nah, nanti Kementerian Agama akan melampiri dengan surat mengirim ke Presiden melalui Setnek untuk mendapatkan tanda tangan Presiden. Di situ jelas sekali apa kewajiban negara terhadap pesantren. Nah ini yang kemudian alhamdulillah beberapa provinsi datang ke kami untuk menyambut kehadiran undang-undang pesantren itu.
kami harus apa Pak, membuat apa. Nah ini luar biasa Pak Asisten. Nah kalau pemerintah daerahnya itu semua menginisiasi ini gitu ya, ya tentu kami sebagai penanggung jawab hari ini gitu ya, terkait dengan pesantren pendidikan diniyah itu apa akan kelihatan ke depan bagaimana pesantren itu seperti apa. Dan tadi saya sudah share contoh perda yang sudah jadi di Jawa Barat. Jawa Barat hari ini sedang proses untuk membuat perbumnya. Jadi setelah perda baru kemudian lahir perbum. Dan sangat masif Bapak Ibu sosialisasi ke pesantren. Karena apa? Jangan sampai orang-orang pesantren juga nggak tahu gitu. Dan kadang mohon maaf, peraturan-peraturan di atas itu kalau tidak disosialisasikan gitu ya orang di bawah nggak tahu ada kok gitu kan. Kata orang Jawanya kan gitu, ada kok gitu kan. Ada tapi kan nggak tahu. Nah ini peran kita semua menurut saya yang harus kita kembangkan, kita besarkan volumenya sehingga kemudian pesantren yang hari ini jumlahnya sudah melebihi 30.000, Pak Kapolres, Pak Asisten, sudah 30.000 lebih pesantren di Indonesia. Dengan santri mukim terdapat dalam MIS sudah 4 juta lebih yang mukim. Belum yang kalau gitu ya, ngaji kemudian pulang. Lah belum lagi nanti dikalikan dengan kedua orang tuanya. Itulah kenapa hari santri tahun kemarin Pak Wapres meluncing program akselerasi ketahanan pangan berbasis pesantren. Karena apa? Tadi aja saya datang ke Bidayatul Hidayah, kebutuhan berasnya 1 bulan 25 ton. Nah yang saya agak kaget, berasnya dari mana? Dari Jawa. Nah padahal di sini alamnya luar biasa luas. Nah contohnya seperti di Kalimantan Barat Bapak Ibu. Di Kalimantan Barat itu ternyata dulu juga tidak tumbuh padi. Tapi kemudian dengan sentuhan teknologi, dengan sentuhan orang yang berpengalaman, alhamdulillah tumbuh padi itu sehingga kemudian pelan-pelan ada swasembada pangan di Kalimantan Barat. Dan mudah-mudahan nanti di Riau juga seperti itu. Amin. Amin. Sehingga apa ya, meskipun saya senang kalau ngambilnya di Jawa gitu ya, apalagi ngambil di tempat saya gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau pesantren kuat, pesantren berdaya, maka masyarakat di sekitarnya pun akan merasakan gitu ya. Dalam bahasa agama itu berkahnya pesantren. Jadi karena para kiai dan pondok pesantren itu pasti, saya membayangkan ya, dengan santri 3.000 lebih gitu ya, semuanya membutuhkan beras, mandinya pakai sabun, sikat giginya pakai pasta gigi. Saya nggak menyebut merek ya, nanti dikit aja kampanye merek gitu kan. Belum lagi kebutuhan baju dan macam-macam gitu. Itu kan sudah menjadi apa? Sudah menjadi bisnis tersendiri. Apalagi santri putri, coba bayangkan kebutuhannya santri putri itu. Saya cerita sama Pak Kabid di Purwakarta ada pesantren 6.000 Pak santrinya Pak. Dan separuh lebihnya itu perempuan. Coba kebutuhan perempuan itu kan mungkin 2 kali lipat dibanding laki-laki. Nah ini menjadi bisnis tersendiri. Siapa yang memenuhi itu? Nah yang memenuhi itu selama ini bukan kita, orang sana gitu. Bukan benci, bukan. Tapi kalau pesantren bisa memenuhi dengan potensi yang ada di masing-masing pesantren, wah ini menjadi jalur bisnis yang luar biasa. Misalnya pesantrennya Pak Kiai Zainal khusus menyediakan sayur, pesantrennya Kiai Fahri khusus menyediakan telur, pesantrennya Pak Kabid khusus menyediakan ayam potongnya. Nah ini terus kemudian lalu lintasnya muter begitu kan luar biasa. Sirkulasinya bisnis itu pasti hidup. Pesantren lainnya menyediakan angkutannya dengan orangnya. Ini yang
ketika kami berkunjung ke Banten, kami mengajak para kiai untuk saling mengenali potensi masing-masing pesantrennya apa. Dan belum lama saya juga melaunching dengan Pak Happy Trenggono yang penggagas Beli Indonesia. Itu yang menjadi inisiator, yang menjadi slogan di Kabupaten Kulon Progo, Pak Asisten. Bela Beli Kulon Progo. Kulon Progo itu Bapak Ibu salah satu kabupaten di Yogyakarta yang dulunya paling terbelakang. Dengan konsep bela beli, bela itu artinya membela produk yang dilahirkan oleh kabupaten. Beli itu kita yang membeli. Jangan berharap orang lain dulu yang membeli kalau kita belum membeli. Luar biasa Pak, hasilnya itu terbukti sekarang sudah ada bandara. Dulu tidak punya batik khas Kulon Progo, sekarang punya. Airnya bukan aqua Pak, airnya itu diproduk oleh PDAM Kulon Progo sendiri. Ini luar biasa. Lah ini Riau ini airnya yang sudah seperti teh gitu. Iya, itu harus dijadikan seperti apa ya? Menurut saya subhanallah gitu ya. Alam Riau ini luar biasa. Ya saya kebetulan sudah ke NTT gitu ya, sudah nyebrang ke Timor Leste gitu ya. Waduh, saya sedih Pak kalau ke sana. Alamnya itu kering gitu ya. Kira-kira ditumbuhi apa di sana ya? Begitu ke arah barat ini lain lagi. Bangga saya. Nah, tapi kalau masih ada orang miskin di sekitar pesantren, nah kira-kira ini yang bertanggung jawab Pak Zena. Kenapa gitu kan? Masih ada orang miskin di sekitar pesantren. Nah syukur misalnya Pak Kiai tadi bercerita, Pak Kiai Hasan ya, ada masih model pembiayanya itu subsidi silang. Ya tentu umumnya orang-orang di pesantren itu, orang pesantren umumnya itu bayarannya kan rendah, syahriahnya itu kan murah gitu ya. Nah kalau ada pesantren mulai mahal, nah ini ada tanda-tanda ini bisnis pesantren. Bukan tidak boleh, karena memang anak-anak kita yang pesantren pun butuh tempat yang nyaman gitu ya, ngajinya juga enak gitu kan. Kemudian konsumsi kebutuhan logistiknya juga terpenuhi dengan baik. Tapi kalau pesantrennya itu sejak awal menyediakan apa yang dibutuhkan oleh santri itu dengan bekerja sama, insya Allah akan lebih murah. Nah dengan demikian apa? Kita akan lebih banyak menarik masyarakat untuk belajar ke pesantren. Bukan saya promosi tentang pesantren, tapi Bapak Ibu, saya berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ternyata mereka membutuhkan orang yang jujur, bukan orang yang pintar. Karena apa? Katanya pintar itu bisa dibentuk. Tapi kalau bisa, maksudnya ada pendidikannya. Tapi kalau kejujuran, ini agak sulit. Lahirnya dari pesantren karena apa? Kiainya 24 jam mendoakan santri. Saya terus terang Bapak Ibu pernah bertanya kepada dosen-dosen di tempat saya. Saya bilang, teman-teman dosen, pernah nggak Anda mendoakan mahasiswanya? Coba Pak, yang jadi dosen, pernah nggak para dosen itu mendoakan mahasiswa-mahasiswinya? Ya kan, berbeda dengan pesantren. Kiai itu hampir pasti mendoakan apa? Santrinya, meskipun santrinya itu nakal. Gak ada pikiran kiai gitu ya, wah ini nakal, ini di drop out aja gitu ya, dikembalikan ke orang tuanya, gak ada. Malah kiai itu seringkali terbebani yang nakal-nakal di pesantren kan. Malah tadi di Hidayah kan cerita ya Pak Kapit ya, kedatangan apa calon santri tapi bertato, biasa main perempuan kan. Nah, ini kan kalau nolak, ya kan? Nah, ternyata beliau dapat pesan dari gurunya, tidak boleh nolak calon santri, meskipun wajah santrinya itu bertato. Nah, kalau di sekolah sudah pasti ditolak.
Tapi kalau pesantren itu seperti lautan, Bapak Ibu. Lautan yang ada di kita ini kan tidak pernah menolak barang apapun, semuanya masuk. Itulah pesantren. Nah kemudian Bapak Ibu, ini kami insya Allah juga sedang proses ya untuk melengkapi tuntutan undang-undang, yaitu satu, terbentuknya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ini yang nanti akan memilih majelis masyayikh. Nah, sesuai dengan PMA, ahlul halli wal aqdi itu sebanyak 9 orang dari asosiasi pesantren yang bersifat nasional. Ini nama sudah masuk di Pak Menteri, mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar gitu ya, diumumkan ke publik baik bahwa yang menjadi ahlul halli wal aqdi itu ABCD. Nah nanti setelah itu memilih majelis masyayikh tingkat nasional. Nah majelis masyayikh inilah yang kira-kira salah satu elemen yang akan menentukan varian, style, model, karakter pesantren itu seperti apa. Kalau mau mendirikan Mahat Ali, nah ini Pak Kabid, itu melalui majelis masyayikh nanti. Kemudian akreditasinya seperti apa? Nah itu juga melalui majelis masyayikh. Jadi nanti di majelis masyayikh itu ada divisi-divisinya itu. Divisi akreditasi, divisi pengembangan sumber daya manusia, divisi kurikulum. Sehingga ya kalau kemarin belum lama ada bom di Makassar gitu ya, sama di Mabes Polri gitu ya. Itu kan Mabes Polri kan sempat press conference tuh nyebut-nyebut pesantren gitu kan. Dan kebetulan Pak Kabid juga cerita ini hampir 3 bulan sekali atau berapa Pak didatangi oleh BIN ya. Nah itu karena apa? Memang ada mengatasnamakan pesantren tapi tidak mau izin, ternyata juga eksklusif. Eksklusifnya apa? Tidak mau diketahui kurikulumnya, kitabnya yang dibaca itu apa. Makanya kami di izin operasional baru itu form-formnya itu ada poin misalnya apa? Kitab yang dibaca apakah muktabar atau tidak. Ini penting. Bukan tidak boleh mengajarkan kitab yang tidak dikenal oleh kita, boleh. Tapi kalau kitab itu ternyata tidak sesuai dengan visi kebangsaan kita, nah, makanya dalam undang-undang kan sangat jelas tuh. Kalau tidak NKRI, ya tidak termasuk dalam Ruhul Ma'had. Gitu. Apalagi nanti di Arkanul Ma'had. Nah, memang ada kecenderungan yang tidak mau berizin itu, terutama yang baru, itu karena apa? Karena tadi. Nah, makanya Pak Kapolres yang nanti yang bertindak. Nah, gitu kan. Yang kedua, dalam izin operasional yang baru, kami juga ingin mengetahui sanad keilmuan pengasuhnya itu dari mana. Ini ngajinya tuh punya guru atau tidak? Jangan-jangan dari YouTube toh. Iya kan? Nah, sehingga ya saya dalam konteks ini bersepakat dengan adagium dalam thariqah gitu ya. Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhu asyaitan. Kalau belajar kok tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Setan itu bisa Google, bisa macam-macam hari ini. Mbak Google itu. Karena apa? Jawaban dari Google itu kan tidak jelas dari mana sumbernya. Jadi mata alama bi ghairi syaikhin fa syaikhu asyaitan itu menurut saya jadi catatan buat kita. Karena kalau gurunya tidak jelas, kemudian hanya tahu dari sumber yang apa? Tidak bisa dilacak gitu ya. Yaitulah yang kemudian menyebabkan dhalla wa adalla. Sesat dan menyesatkan. Nah, kita tidak ingin gitu ya. Pembelajaran di pesantren itu malah sesat dan menyesatkan. Dan itu yang kemudian membuat situasi media sosial kita, relationship kita itu menjadi tidak harmonis. Akhirnya ya polisi yang bertindak gitu kan.
untuk melakukan pembenahan, pengamanan gitu ya, sehingga kemudian informasi-informasi liar itu menjadi tidak banyak gitu ya. Dan ini harapannya adalah pada pesantren. Nah, kami Bapak Ibu dalam konteks Kemandian Pesantren itu bekerja sama dengan Badan Litbang Pemda di Kementerian Agama untuk memotret gitu ya. Kemarin malam kami diskusi, sudah ada sekitar 10.000 pesantren yang dipotret dari sisi ekonominya. Karena tanggal 3 insya Allah kami akan launching itu baru 8 pesantren Pak, sebagai percontohan. Nah, nanti terus menggelinding menjadi 100, menjadi 500, menjadi 1.500, sampai semuanya, bahkan pesantren yang dalam tanda petik belum berpikir mengenai bagaimana hidup mandiri karena hanya memang tafakuh fiddin, itu kami ajak untuk menjadi bagian gerakan ini. Itulah kenapa yang pertama nanti kami akan laksanakan itu adalah reorientasi kurikulum pesantren. Jadi kami juga survei Bapak Ibu, alumni pesantren yang jadi kiai itu berapa persen? Iya kan? Karena itu kami juga berpikir bagaimana menyiapkan santri-santri yang kecenderungannya tidak menjadi kiai itu disiapkan untuk jadi apa? Nah, minimal dia punya skill gitu ya, untuk bagaimana menghidupi dirinya sendiri, syukur bisa menghidupi orang lain. Nah, kalau yang jadi kiai itu kan satu, jalannya diambil menantu gitu kan. Saya nggak tahu Pak Zainal gitu ya. Yang kedua, kebetulan masyarakatnya sangat membutuhkan, karena dia misalnya hidup di tengah masyarakat yang di situ belum ada ustadz pun, sehingga wah ini kok kayaknya dari kumisnya ini jadi kiai pantas ya, maka diangkatlah jadi kiai. Tapi yang lainnya, ya kan, ya tidak banyak gitu. Nah, ini yang perlu disiapkan. Nah, kalau kiainya sudah punya pondok, alumni yang lain tidak jadi kiai tapi jadi pengusaha, tapi alumni pesantren bersinergi, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi implementasinya kami juga akan terus bergerak, dan karena itu Bapak Ibu mohon kepada FKPP terutama Pak Kabid, Pak Kasih, kami sangat berkepentingan untuk bagaimana kita punya data tunggal yang valid. Data tunggal yang valid. Karena apa? Data inilah yang menurut saya menjadi salah satu kunci utama penyusunan program. Kalau datanya salah, Bapak Ibu merencanakan program, misalnya pemberian insentif kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, ya pasti tidak tepat. Misal ketika merencanakan tahun ini untuk 2022 punya program misalnya memberikan insentif untuk 3.000 ustadz di pesantren. Padahal dia ketika ngomong 3.000 itu belum punya data. Begitu pelaksanaan gitu ya di tahun 2022, ternyata terdata bukan 3.000 ustadznya, tapi bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Kalau lebih banyak berarti apa? Kita harus merevisi. Lebih sedikit juga kita harus merevisi. Itulah kenapa seringkali kita itu berkali-kali merevisi RKAKN. Karena apa? Karena kita tidak merencanakan berdasarkan data yang bagus. Itulah kenapa saya sepanjang jalan terus bercerita gitu ya dengan Pak Kabid agar punya direktori pesantren. Jadi guru-gurunya sudah terpilah Pak. Guru perempuannya ada berapa, latar belakang pendidikannya apa, gitu ya. Sudah S1 berapa orang, yang sedang S2 berapa orang, yang S3 ada belum. Karena kami tahun ini itu insya Allah akan memberikan beasiswa untuk para guru, gitu. Terutama guru-guru PDF gitu ya, atau dosen mahat alih.
Yang sedang S3 kami bantu untuk bisa menyelesaikan. Yang belum S2 kami bantu untuk beasiswanya. Ini karena apa? Kami ingin memfasilitasi, nah itu. Gitu ya Pak Zainal ya. Fungsi ketiga dalam undang-undang itu bagaimana negara bisa memfasilitasi masyarakat pesantren setelah memberikan rekognisi dan afirmasi. Nah, ini butuh data betul Pak. Gitu ya. Data terkait dengan apa ini? Guru, ustadz, nah, kiai gitu ya. Jumlah kiai dengan bunyai boleh jadi berbeda. Jadi ya, karena pasti Pak Yai tidak pernah lebih banyak daripada bunyai gitu kan. Ini kami butuh gitu ya datanya. Termasuk apa? Ketika PUPR gitu ya mau membantu sanitasi pesantren, betul nggak? Yang dibantu itu adalah MCK. Nah saya kan nggak punya data. Berapa pesantren yang masih membutuhkan MCK, kurangnya berapa? Itu Pak Kabit. Ini butuh data. Gitu ya. Saya masih belum ngecek di Mas Mola, coba cek kabupaten provinsi Riau itu kuotanya masih berapa untuk tahap 2? 60. Itu karena apa? PUPR itu Bapak Ibu tahun ini awalnya baru 4.000 pesantren. Ternyata oleh Presiden itu dipanggil tambah lagi katanya. Jadi tahun ini tuh Pak Asisten DPPUPR itu akan membantu 4.500 pesantren MCK. Tahun ini, tahun depan masih ada lagi sampai tahun 2024. Nah ini terus terang saya nggak punya data Pak. Pesantrennya Pak Zainal itu kayak apa? Gitu loh. Santrinya itu kan antara santri putra sama putri berbeda kebutuhan MCK-nya. Itu contoh. Nah ini data-data ini yang saya butuhkan Pak Kakak Menagih. Di Dumai itu tadi sudah ada pesantren berapa? 300? Di Riau. Ah iya, di Riau ya, 300 sekian pesantren. Nah itu profilnya harus ada. Coba saya itu Bapak Ibu sering diminta diundang ya oleh Kementerian Kesehatan, oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk bicara apa? Bicara mengenai pencegahan demam berdarah coba. Nah, salah satu yang terpikir oleh saya ketika berbicara tentang demam berdarah itu kan lingkungan pesantren. Berapa yang berada di lingkungan agraris pertanian, berapa yang di maritim, berapa yang di tengah hutan, berapa yang di kota. Saya nggak punya datanya. Jadi data-data itu semakin terpilah itu semakin baik Pak. Ini alumni Jakarta pasti paham gitu. Gitu ya Pak Fahri ya. Semakin terpilah itu enak. Sehingga apa? Ketika Bappenas membutuhkan data, ini Bappenas akan membuat perencanaan misalnya apa? Ke depan akan memberikan bantuan gedung untuk pesantren. Coba kalau ditanya begitu kita jawabnya apa? Ya Pak, kira-kira pesantren di Indonesia itu 30.000, yang besar tuh sekian, tapi wajar besarnya itu kayak apa? Itulah Bapak Ibu sampai hari ini yang namanya orang Bappenas, kalau sudah ketemu orang Kemenang itu adanya apa-apa. Karena datanya tidak pernah pasti. Jadi mohon betul ini ya Bapak Ibu di Riau ini, wabil khusus Dumai, akan ada lagunya Goyang Dumai gitu. Cita-cita gitu ya. Nah itu, ini malam-malam itu ya goyang juga nggak apa-apa. Nah ini perlu ya. Nah apalagi nanti ada program ini ya, Peta Jalan Kemandirian itu, saya berharap kita semua gitu ya berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan bersama ini menjadi ikhtiar kita gitu ya, untuk menjadikan pesantren hebat ya. Insya Allah kalau pesantrennya hebat, Pak Asisten, Pak Kapolres gitu ya,
itu pasti turut bahagia. Karena apa? Tugasnya semakin ringan. Iya kan? Tugasnya semakin ringan. Nah, kalau sudah ringan itu kan alhamdulillah enak gitu ya. Bisa merencanakan libur kapan gitu kan. Nah, kalau nggak kuat-kuat ini mau merencanakan libur kenapa gitu kan? Karena mikir pekerjaan terus. Nah, ini beberapa hal ya Bapak Ibu yang nanti perlu kita coba matangkan bersama. Saya berharap Riau ini menjadi salah satu provinsi gitu ya, wabil khusus Dumai ini salah satu kabupaten gitu ya di Riau yang betul-betul pesantrennya itu dari sisi pendidikannya bagus, sumber daya manusianya hebat, dari sisi dakwahnya mengisi konten-konten digital gitu ya, jangan hanya Ustadz UAS saja, Ustadz Zainal juga perlu muncul. Iya kan? Nah, meskipun beliau mau menikahi gadis 19 tahun kan? Sudah masuk dalam undang-undang kan? Kemudian dari sisi ekonominya juga harus ada. Dan kalau yang tampil menjadi role model itu adalah kiai gitu ya, masa yang menjadi role model itu artis terus gitu. Nah, ini juga perlu Pak ditampilkan di ruang publik. Saya guyon dengan para kiai tadi malam di Bogor, kita perlu redefinisi tentang riya dan tawadhu. Perlu redefinisi Pak. Kalau definisi riyanya masih seperti definisi kitab Sulamut Taufik, kita nggak akan muncul-muncul di ruang publik Pak. Wah jangan diberitakan nanti riya lah itu. Iya kan? Kita tuh harus rendah hati, nggak perlulah menonjolkan diri. Lah terus yang menonjolkan orang yang tidak menonjol. Iya kan? Yang muncul-muncul itu kan sebenarnya orang yang punya keberanian saja. Sebenarnya tidak menonjol. Gitu loh. Yang kadang mohon maaf bahasa Arabnya separuh-separuh gitu kan. Itu kan nggak menonjol Pak. Suruh nasrif aja nggak bisa gitu kan. Ini contoh. Lah kalau pesantren, wah kata belajar kitabnya itu sistematis gitu ya. Dari mulai Awamil Jurmiyah gitu ya, Ibriti Alfiyah. Wah itu canggih itu. Kitab fikihnya juga tertib dari Sulamul Munajat. Iya kan? Kemudian naik menjadi Fathul Qorib. Nah, kalau sudah khatam baru Fathul Izan gitu kan. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi nah ini kita dorong bersama-sama gitu ya. Dan terima kasih ini acara di Riau ini jadi luar biasa nih Pak Asisten ini. Ini Pak Kabit cerdas sekali ini mengacarakan, ini macam-macam. Jadi sekali mendayung dapat banyak gitu. Meskipun harus ngantuk-ngantuk gitu. Demikian dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja ada berkah yang kita peroleh gitu ya ke depan. Nah, berkahnya itu ke depan tadi akan muncul ya ziyadah dari pondok pesantren, mekar perekonomiannya gitu ya, tumbuh para intelektualnya dari pesantren sehingga kemudian menjadi percontohan bagi masyarakat sekitar khususnya di Riau ini bahwa pesantren bukan pendidikan alternatif tapi pendidikan utama. Jadi harus digaungkan itu. Jangan bilang alternatif lagi Pak, menjadi pendidikan utama. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah kita akan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Demikian ya pembawa acara. Kelihatannya kok ngantuk. Ada yang ada tanya ya. Kayaknya nggak ada, jelas semua. Ya kalaupun ada tanya jawab saya duduk. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih 9:30, masih bisa diperpanjang. Kalau snacknya ada tambahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang kurang berkenan, inilah gaya saya gitu ya. Ya gayanya beda dengan Pak Kiai Zainal gitu kan.
Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semua. Oleh karena itu, karena beliau memberikan kesempatan kepada kita semua, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Pada kesempatan ini kami berikan waktu kepada saudara-saudara, bapak-bapak, silakan untuk bertanya. Waktu kami berikan 10 menit ini. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Nurmansyah. Pada Ustaz. Untuk keberkahan acara kita pada malam yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamdan syakirin, hamdan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma li masyayikhina wa li asatidatina ma'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khasirin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tadihil hawaij wa tunalu bihi raib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah semua rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kami sebagai pembawa acara pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.